Renungan umat dengan judul Merayakan Kemurahan Tuhan. Berdasar dari bacaan Kitab Mazmur pasal 107 ayat 4-9 yang demikian. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dihapuskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tak jarang pada saat ulang tahun, setiap orang merayakan momen tersebut dengan berbagai macam kegiatan, seperti tiup lilin, memotong kue, makan-makan bersama, bedah tumpeng, dan lain sebagainya. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara juga melakukannya? Perayaan itu baik untuk dilakukan. Namun sebetulnya esensi dari merayakan momen tersebut bukan terletak pada seberapa besar tumpengnya, seberapa banyak kado yang didapatkan, seberapa enak kue ulang tahunnya, namun terletak pada rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Ulang tahun merupakan momen untuk mensyukuri kebaikan Tuhan atas penyertaan yang diberikan, sehingga seseorang diperkenankan untuk mengalami pertambahan usia. Dan mestinya selain ungkapan syukur, juga ada harapan atau doa yang dipanjatkan, supaya dengan pertambahan usia, semakin dewasa baik dalam sikap, pemikiran, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi ulang tahun adalah momen untuk merayakan kemurahan Tuhan. Untuk merayakan kemurahan Tuhan, apakah hanya dilakukan pada saat ulang tahun saja? Harapannya, hari demi hari, umat Tuhan diajak untuk merayakan hidup pemberian Tuhan, serta kemurahan-Nya yang selalu menyertai kehidupan umat. Sebab, kemurahan Tuhan tidak hanya bisa dirasakan ketika ulang tahun atau dalam momen khusus, melainkan setiap hari. Mazmur 107 itu merupakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan, yang mengalami kebaikan atau kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Agaknya kondisi yang melatar belakangi konteks hidup umat sebagaimana dalam Mazmur ini adalah untuk merayakan penebusan dan pembebasan yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya yang mengalami penderitaan. Kemudian para penafsir mengkaitkannya dengan konteks kepulangan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel. Mazmur ini merupakan pujian kepada Tuhan yang ingat akan orang sengsara dan kemudian melepaskannya. Kemurahan ilahi nyata dalam hidup orang-orang yang kehilangan arah tujuan, seperti gambaran orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Juga kepada orang-orang yang mengalami penderitaan fisik dan psikis, yang lapar dan haus,
jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Tetapi ketika umat Tuhan berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, maka mereka dilepaskan dari kecemasan dan penderitaan yang membelenggu. Hidup mereka tidak lagi tanpa arah, melainkan ada kemurahan Tuhan yang menuntun. Penderitaan fisik dan psikis bisa dipulihkan oleh kebaikan Tuhan. Biarlah pekerjaan tangan Tuhan itu bisa dilihat dan disyukuri oleh umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini Anda sedang berada dalam keterpurukan, kecemasan, kehilangan arah, penderitaan fisik ataupun psikis? Apapun yang saat ini sedang kita hadapi dan pergumulkan, kita diajak untuk melihat kemurahan Tuhan, bahwa meskipun kita sedang dalam pergumulan dan tantangan, namun kasih setia-Nya selalu ada. Mari kita melihat kemurahan Tuhan yang tetap berkarya di tengah kondisi sulit yang dihadapi oleh umat-Nya. Ia yang akan membawa kita pada jalan yang lurus agar kita tidak kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia yang memuaskan jiwa yang lapar dan dahaga supaya dikenyangkan oleh kebaikan-Nya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita memohon hikmat supaya kita bisa menghayati segala kemurahan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Dengan kita menghayati kemurahan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, maka kita akan dimampukan untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur berarti kita merayakan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita bisa bernafas, diberi kekuatan untuk mengerjakan tanggung jawab meskipun tidak mudah. Kita bisa melihat senyum dari orang-orang yang kita kasihi. Kita juga bisa merasakan hangatnya sinar matahari, melihat indahnya ciptaan Tuhan. Bukankah itu merupakan bentuk kemurahan Tuhan yang perlu kita rayakan? Selamat menghayati kemurahan Tuhan dan mensyukurinya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami boleh menghayati firman yang menjadi pegangan hidup kami untuk merayakan kemurahan Tuhan dengan bersyukur. Berikanlah kepada kami hikmat, agar kami mampu melihat kemurahan-Mu dalam setiap situasi dan kondisi di sepanjang hidup yang kami lalui. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit penyakit, dalam kesulitan ekonomi, yang mencari pekerjaan, dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kiranya Bapa memberkati. Berkati kami dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan, agar melalui pekerjaan tersebut menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang menempuh jenjang pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Berkati para orang tua, berkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.